Malaria masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Tercatat masih ada daerah-daerah endemis malaria khususnya di Indonesia Timur. Padahal tenaga mikroskopis di Indonesia masih banyak yang belum terlatih untuk mendeteksi parasit malaria. Misalnya saja di Indonesia Timur, kondisi geografis keterbatasan sumber daya terlebih ketika pandemi ini mendorong berkembangnya inovasi digital disruptif karena keberhasilan eliminasi malaria Indonesia 2030 adalah tanggung jawab kita bersama. Teknologi digital disruptif seperti e-diagnosis dan pemantapan mutu diagnosis, e-surveillance, e-konsultasi, e-learning, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh startup Indonesia perlu diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dalam program eliminasi malaria. Ya, regulatory sandbox itu adalah mekanisme pengujian terbatas terhadap suatu inovasi yang sudah dibuktikan atau tersedia di pasaran. Sehingga nanti kalau misalnya aplikasi tersebut dinilai dalam sistem terbatas tersebut, nanti dapat dikaji apakah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak. Saat ini dengan didukung Rispro Tata Kelola LPDP, tim E-Malaria dan Mitra sedang melakukan persiapan uji coba regulatory sandbox. Pentingnya regulatory sandbox diuji cobakan karena regulatory sandbox ini merupakan disruptif regulasi yang melibatkan banyak stakeholder. Adapun tujuan dari eliminasi malaria dengan melakukan uji coba regulatory sandbox ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh dari regulatory sandbox itu pada setiap klaster yang ada. Sehingga dari uji coba ini diharapkan dapat mencapai luaran yang diinginkan. Kami berharap ke depannya uji coba regulatory sandbox E-Malaria ini dapat mendukung program pemerintah untuk mencapai eliminasi malaria 2030 bersama masyarakat menuju Indonesia bebas malaria.
Malaria masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Tercatat masih ada daerah-daerah endemis malaria khususnya di Indonesia Timur. Padahal tenaga mikroskopis di Indonesia masih banyak yang belum terlatih untuk mendeteksi parasit malaria. Misalnya saja di Indonesia Timur, kondisi geografis keterbatasan sumber daya terlebih ketika pandemi ini mendorong berkembangnya inovasi digital disruptif karena keberhasilan eliminasi malaria Indonesia 2030 adalah tanggung jawab kita bersama. Teknologi digital disruptif seperti e-diagnosis dan pemantapan mutu diagnosis, e-surveillance, e-konsultasi, e-learning, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh startup Indonesia perlu diberi ruang untuk ikut berpartisipasi dalam program eliminasi malaria. Ya, regulatory sandbox itu adalah mekanisme pengujian terbatas terhadap suatu inovasi yang sudah dibuktikan atau tersedia di pasaran. Sehingga nanti kalau misalnya aplikasi tersebut dinilai dalam sistem terbatas tersebut, nanti dapat dikaji apakah sesuai dengan regulasi yang ada atau tidak. Saat ini dengan didukung Rispro Tata Kelola LPDP, tim Malaria dan Mitra sedang melakukan persiapan uji coba regulatory sandbox. Pentingnya regulatory sandbox diuji cobakan karena regulatory sandbox ini merupakan disruptif regulasi yang melibatkan banyak stakeholder. Adapun tujuan dari eliminasi malaria dengan melakukan uji coba regulatory sandbox ini adalah untuk melihat sejauh mana pengaruh dari regulatory sandbox itu pada setiap klaster yang ada. Sehingga dari uji coba ini diharapkan dapat mencapai luaran yang diinginkan. Kami berharap kedepannya uji coba regulatory sandbox e-malaria ini dapat mendukung program pemerintah untuk mencapai eliminasi malaria 2030 bersama masyarakat menuju Indonesia bebas malaria.